Darah adalah sungai kehidupan di tubuh kita. Kalau sungainya mengalir deras dan bersih, seluruh organ di tepiannya pasti subur dan sehat. Tapi, gimana kalau sungai ini mulai dipenuhi karat besi, dipenuhi sirup gula yang lengket, dan aliran pipanya menyempit? Melanjutkan edisi kesehatan darah kita minggu ini, hari ini kita akan membedah sains rejuvenasi darah atau peremajaan darah. Gimana cara membersihkan aliran darah tingkat seluler? Kenapa bernapas pakai hidung adalah rahasia kesehatan kardiovaskuler? Hingga sebuah hack umur panjang gratis bernama flebotomi atau donor darah yang selama ini efek luar biasanya jarang dibahas secara klinis. Halo Sobat Sehat, bersama saya Dr. Indra Gunawan. Di dunia kedokteran longevity, kita sangat memperhatikan viskositas atau kekentalan dan komposisi kimia darah. Kita bisa membaca laju penuaan seseorang hanya dari mengamati sampel darahnya di bawah mikroskop. Apakah darahnya lengket satu sama lain, ataukah mengalir bebas membawa oksigen secara maksimal? Mari kita mulai dari sebuah rahasia anti penuaan yang sudah ada sejak zaman kuno, namun baru bisa dijelaskan secara seluler oleh ilmuwan modern, membuang darah kita sendiri. Mau tahu rahasia awet muda dan longevity gratis yang bisa kamu lakuin setiap 3 bulan sekali? Lakukan donor darah. Loh, dibuang darahnya kok malah sehat? Gini, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia, terutama pria dan wanita menopause, menumpuk zat besi berlebih di dalam organ. Besi berlebih ini memicu reaksi karat di dalam tubuh yang merusak sel dan bikin cepat tua atau oksidatif stres. Satu-satunya cara efektif untuk membuang karat zat besi ini adalah dengan donor darah. Saat darahmu diambil, tubuh terpaksa memproduksi sel darah merah baru yang masih sangat segar dan kinclong. Kamu menyelamatkan nyawa orang lain, sekaligus meremajakan sel tubuhmu sendiri. Sobat Sehat, mekanisme karat yang saya bahas tadi adalah sebuah reaksi kimia berbahaya yang disebut Fenton reaction. Zat besi itu sangat vital untuk mengikat oksigen. Tapi, zat besi bebas yang nggak terikat di dalam darah sangatlah toksik. Pria dan wanita pasca menopause nggak punya jalur pembuangan darah alami setiap bulannya. Akibatnya, cadangan besi atau ferritin terus menumpuk di liver, jantung, dan otak. Ketika zat besi menumpuk berlebih, dia akan bereaksi dengan hidrogen peroksida di dalam sel atau Fenton reaction, menghasilkan radikal hidroksil, salah satu radikal bebas paling ganas yang merobek DNA dan membran sel. Dengan melakukan donor darah secara rutin, kamu secara paksa menguras gudang penyimpanan ferritin ini. Sumsum tulangmu akan langsung distimulasi memproduksi pasukan sel darah merah atau eritrosit yang baru lahir, yang kapasitas mengangkut oksigennya jauh lebih superior. Ini adalah detoks darah yang paling divalidasi oleh sains. Buat kamu yang merasa wawasan medis objektif seperti ini sangat berharga, mari bergabung menjadi bagian dari komunitas eksklusif kita. Klik tombol join atau gabung di bawah. Setelah darahnya kita remajakan, sekarang gimana cara memastikan pipa aliran darah ini terbuka lebar 24 jam? Jawabannya ada persis di tengah wajahmu, yaitu hidungmu. Suka napas pakai mulut pas tidur atau pas lagi santai? Pantesan tensi kamu gampang naik dan sering pusing. Bernapas pakai hidung itu bukan cuma soal nyaring debu. Di dalam rongga hidung belakang, saat udara masuk, tubuh memproduksi gas ajaib bernama nitric oxide. Gas ini bertugas sebagai pelebar pembuluh darah alami atau vasodilator. Begitu gas ini masuk ke paru-paru, lalu ke darah, seluruh pembuluh darahmu akan mekar dan rileks. Tekanan darah langsung turun, dan aliran oksigen ke otak jadi super lancar. Kalau kamu napas pakai mulut, kamu nggak dapet gas ajaib ini. Pembuluh darah menyempit, jantung kerja keras. Tutup mulutmu dan bernapaslah dari hidung mulai sekarang. Keajaiban molekul nitric oxide atau NO ini memenangkan hadiah Nobel kedokteran di tahun 1998. Dan ini adalah fondasi kesehatan kardiovaskuler kita. Di dalam sinus paranasal atau rongga di belakang hidung, terdapat konsentrasi enzim pembentuk NO yang sangat tinggi. Saat udara mengalir pelan melalui rongga hidung, aliran udara ini menyapu gas NO dan membawanya turun ke paru-paru bagian bawah.
Gas NO ini masuk ke lapisan dalam pembuluh darah atau endotel, lalu mengirim sinyal ke otot polos pembuluh darah agar melemas dan melebar atau vasodilatasi. Efeknya seketika, resistensi pembuluh darah menurun, beban kerja jantung atau tensi turun drastis, dan suplai oksigen membanjiri sel-sel yang kehausan. Orang yang terbiasa bernapas lewat mulut atau mouth breathers menderita defisiensi nitrit oxide yang kronis. Pipa darah mereka selalu dalam keadaan tegang dan menyempit. Mulai sekarang, biasakan nasal breathing. Untuk melatih refleksnya saat tidur, kamu bisa mencoba teknik mouth tapping atau memplester bibir. Tapi ingat, gunakan plester medis berpori. Cukup tempel vertikal di tengah bibir aja, dan jangan lakuin ini kalau hidungmu lagi mampet atau kalau kamu punya riwayat asam lambung. Darah baru udah diproduksi, pipa darah udah kita lebarkan. Terakhir, apa zat perusak nomor 1 yang membuat aliran sungai kehidupan ini menjadi lengket seperti cairan karamel? Pernah cek darah namanya HbA1c dan dibilang prediabetes? Tahu nggak apa yang sebenarnya lagi terjadi di aliran darahmu? Gula darah yang tinggi dan dibiarkan lama-lama itu akan menempel permanen di sel darah merahmu. Proses ini bikin darahmu lengket dan kaku, persis kayak permen karamel. Sel darah merah yang karamelan ini bentuknya kaku dan nggak bisa melengkung masuk ke pembuluh darah kecil di mata, ginjal, atau saraf kaki. Akibatnya, oksigen nggak nyampai. Makanya orang diabetes, ujung-ujung kakinya sering kesemutan atau matanya jadi kabur. Cara bersihin karamelnya, puasa intermittent dan kurangi karbo olahan. Sel darah merahmu butuh waktu 3 bulan buat ganti baru. Mulai perbaiki dari sekarang. Proses darah menjadi karamel ini dalam biokimia disebut glycation atau glikasi. Hemoglobin atau Hb adalah protein di dalam sel darah merah yang bertugas seperti taksi untuk membawa oksigen. Ketika glukosa di dalam darah sangat tinggi, misalnya akibat makan manis, glukosa ini akan menabrak dan menempel secara permanen pada protein hemoglobin tersebut. Ini yang diukur oleh tes HbA1c. Sel darah merah yang sehat itu sifatnya sangat lentur atau deformable. Dia bisa melipat dirinya sendiri untuk melewati pipa kapiler yang ukurannya lebih kecil dari badannya. Tapi, hemoglobin yang udah terglikasi atau dilapisi gula akan kehilangan kelenturannya. Taksi oksigen ini menjadi kaku dan nyangkut di pipa-pipa kapiler mikroskopis, menyebabkan microvascular damage. Inilah alasan medis yang tepat kenapa gula darah tinggi yang kronis secara perlahan mematikan fungsi mata atau retinopati, fungsi ginjal atau nefropati, dan mematikan saraf tepi atau neuropati. Sel darah merahmu memiliki umur 120 hari. Apapun yang kamu makan hari ini akan menentukan kualitas taksi oksigen ini selama 3 bulan ke depan. Sobat sehat, aliran darah yang bersih dan lancar adalah syarat mutlak untuk usia sehat yang panjang. Di minggu peringatan Hari Hemofilia ini, pastikan darahmu adalah darah yang menyehatkan organ, bukan merusaknya. Buang karat oksidatif dengan donor darah rutin. Produksi nitric oxide dari pernapasan hidung, dan hentikan proses karamelisasi sel darah merahmu dengan memotong asupan gula. Coba, tulis di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu donor darah dan gimana perasaanmu setelahnya. Kalau video detoksifikasi darah tingkat seluler ini bermanfaat, tolong klik like, subscribe, atau share video ini ke WhatsApp grup keluargamu. Jaga aliran sungaimu tetap jernih. Saya Dr. Indra Gunawan, sampai jumpa.